Bismillah kefala marinaka wa qulna syadadaki. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dakirin. Allahumma nawwir bil ilmi absarana wa absarakum wa atlik bihi alsinatana wa alsinatakum wa syrah bihi sudurana wa sudurakum wasta'amil bihi ajasadana wa ajasadakum bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Fasallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amma ba'da. Masyayikhil ulama, para kiai sareng ibu nyai, ampun terwakili kalaban nyebut asma situng sehadir abdinah tak bisa dzikra asmaikum wahidan ba'da wahidin. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada beliau-beliau, tidak berlebihan kiranya. Wabil akhas selerai pon semuljeh kiai yang dalam pengakuannya beliau Kak Dinto numpang kendaraan. Izinkan saya memberikan stempel, kali ini beliau kiai kampongan, maksudnya ngampong. Jangan khawatir, andaikan taretan Hadariyadi tidak siap abektah ajunan, mobil Hajjah Khendaniyah siap di kursi depan. Tak kira Buya Salim Dukah beda santri senyetir minangka sakseh sampai pagi ke akhirat, bahwa yang diantarkan kubar adalah kiai dari alumni MTS dan PGA. Siap? Hadah ocol ke ulik bagi ke umah. Siap. Perlu ikente ya umah senyetir. Semulja Ukhtina Nur Hasani selaku sahibul manzil. Entah kenapa hari ini saya melihat aura beliau lebih sumringah dari hari-hari kemarin. Semoga ini adalah simbol dan lambang
bahwa kekuatan mahabbah beliau atas dan mengatasnamakan mahabbah kepada Rasulullah betul-betul terpancar lewat auranya. Semoga ada simbol-simbol terbaik yang akan menyusul, akan didatangkan kepadanya Ukhtina Nur Hasani, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, mencapai kedamaian yang hakiki karena sudah menemukan cinta yang hakiki. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ma'a berapa Kanjeng Rasul kok saya maksud. Reng mireng. Oke, yang kedua, untuk pengatur acara tidak usah berkecil hati. Karena yang disampaikan Kiai Ulik nyoon eti untuk diislah. Kalimat yang paling benar memang tidak usah waktu dan tempat dipersilahkan. Tetapi yang paling baku kepadanya disilahkan. Pere ke Ulik lah. Sawora ke. Ya, kare ke Ulik saya ngambe Buya Salim dekian. Ya, saya ingat dekik nani yang mbak ben ke Ulik molena. Ayuhal hudur, yang disampaikan beliau lebih dari kata sambutan. Jujur, hampir saya kehilangan materi. Ya bi kakak ben ke Ulik. Maka posisi saya hanya mentaukid kalimat demi kalimat yang beliau sampaikan. Beliau Kak Dinto baik dalam. Beliau Kak Dinto adalah isi yang paling padat. Baik dalam daging sebagus dimasak apapun enak. Enak, eke bayi semur, aduh. Eke bayi soto enak, kaldu nyaman. Nani hanyalah langtolang. Butuh ekel pak epa alpo, barangkali ada sisa sum-sum yang akan melemakkan kuah yang dimakan. Mudah-mudahan semakin menguatkan menjadi ilman nafi'ah mubarakah amin. Jujur tak bisa nyebut asma'epon satu persatu. Bahkan tadi ada yang sempat ketemu di masjid. Tapi karena saya asing dengan wajah beliau, beliau pun mungkin asing dengan saya. Sehingga seakan-akan kami salipan bukan sebagai teman Nyona Saforah. Karena memang bukan tidak padang. Tetapi tidak tengan. Maksudnya tak tengen wajan apa bahasa Indonesia? Tidak tengan lajur ajan. Oke. Sahabat sekalian, ada beberapa di antara teman kita yang sedang udzur, tidak bisa hadir. Kenapa? Karena ada kepentingan keluarga dan seterusnya. Tapi ada sebagian dari teman kita yang karena mendapatkan hadiah istimewa. Beliau sedang sakit. Apa itu sakit? Sakit itu kan kode dari Allah. Kalau Kiai Ulik Musleh tadi mengatakan tidak bisa berdiri dan seterusnya. Allah memberikan kode kepada beliau. Badanmu sedang bermasalah. Andaikan oleh Allah tidak dikirim itu sinyal, kita tidak akan tahu areal tubuh kita yang mana yang sedang bermasalah. Sementara yang ada selama ini kita hanya fokus kepada sakitnya. Sebenarnya ada pesan dari Allah, sakitmu untuk menggambarkan bahwa di areal tertentu ada sesuatu yang harus diikhtiarkan. Sakit fisik wilayahnya adalah tabib. Kita pergi ke dokter. Bahkan kata ulama makruh hukumnya kita berkeluh kesah dengan sakit yang sedang kita alami. Kenapa? Tempat curhat yang nyaman hanyalah yang menitipkan penyakit dan kemudian mengembalikannya untuk menemukan jalan kesembuhan. Tapi ada penyakit yang lebih mahal. Tidak cukup kita pergi ke tabib. Apa itu? Kesombongan, ria, iri dan dengki, hasut. Yang kemudian kalau masuk kepada wilayah medis, dokter tidak akan mampu memberikan jawaban. Apa jawabannya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Kenapa yang disebutkan adalah qulub? Karena hati di dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam bentuk masdar, tetapi dalam bentuk jamaah. Beda dengan telinga. Kalau telinga disebutkan di Al-Quran dalam bentuk mufrad, maka lisan dan hati Allah berikan di situ ketegasan dalam bentuk jamaah. Qulub. Ternyata Allah yang maha cerdas. Apa kata Allah? Telinga hanya bisa menangkap suara. Tidak terlalu banyak tugas dari telinga. Tetapi lisan, kemudian hati, tugasnya banyak sekali. Tugas dari lisan, tugas dari hati beragam sekali. Mungkin ada yang hanya pura-pura mendengarkan kalimat saya, tapi hatinya sedang kemana-mana. Ada yang hanya hadir di sosok fisiknya, tapi hatinya sedang terbelah menjadi bagian yang lebih dari satu dan dua. Qulub bahasa Al-Quran. Oleh sebab itulah sesongkan mancer tulia saya. Kiai mancer kembali sehat, ajunan eka buto masyarakat. Salah satu ikhtiarnya hentikan rokok yang disedot. Itu ikhtiar Kiai. Segera bunuh itu yang di tangan antum. Ara keja rokok keulik pate. Ya taro oca. Berarti saya tabib hari ini. Ya, nanti bila mari saya ceramah rokok boleh. Ya sudah. Sahabat sekalian, mendengar apa yang disampaikan oleh Kiai, saya juga terbawa. Bahwa beliau Kak Dinto menyampaikan poin-poin yang istimewa. Kebetulan yang disebutkan beliau Kiai yang diampunten itu pun bagian dari kerabat famili nasab dari saya. Jadi saya pun tahu persis bagaimana proses rambut Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya. Penting saja untuk kita ketahui bahwa Ukhtina Nur Hasani sudah menunjukkan tata keramanya kepada Rasulullah. Beliau Kak Dinto kedua hajat, yang pertama zikra maulidir Rasul, yang kedua haul. Artinya apa? Boleh menggabungkan kegiatan maulid dengan kegiatan apapun. Tetapi dengan catatan jangan Rasul yang numpang dengan hajat kita, tapi hajat kita yang numpang kepada Rasulullah. Maka dahulukan maulidnya, tapi jangan kemudian dahulukan niat pribadinya. Silahkan dikreasikan. Yang namanya maulid Masya Allah luar biasa. Bulan yang lalu saya hadir di rumah sahabat kita, kerabat beliau Asmiatun di daerah Lalangon ya. Lalangon Kak Dinto saya hanya mau terop Kak Dinto etong gentungi. Bodoh rambutan, bodoh terong, bodoh bunyak Kak Dinto. Nggak sampai ayam, itu hoax, itu hoax. Jadi tong-gentongi, saya tunggu kira-kira buah-buahan ini akan diperlakukan seperti apa. Ternyata ketika ada bacaan wadonjatil malaikatu taghlilan, jamaah sudah mulai melirik, berarti yencer. Wa tamjidan wastighfara. Subhanallah, selesai. Ketika lihurmatin Nabi mahallul qiyam, masing-masing memetik buah yang bergelantungan. Alhamdulillah yang tersisa hanyalah buah terong, aduk senabu sakale. Tutise nanas, kemudian banyak ya macam buahnya, pisang, anggur, semuanya didabut sih didabut. Iya dicabuti semuanya. Saya agak usil. Ya, ahlan wa sahlan bihudurikum al-ustadzah. Kaifa haluk bi khair? Lain paling bayo lain ya. Multas manjelin ya. Ustadzah kalau bisa ndak usah ketawa. Ya. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Apa itu? Itu adalah ekspresi cinta. Hari ini ada yang istimewa lagi. Ya Nabi salam alaika
manisan keluar. Gitu kan? Hal yang sederhana tapi harus mampu kita tangkap. Ada filosofi apa? Kenapa manisan? Apa mata lain-lainnya? Dijawab oleh sahabat kita. Syafaat Rasul itu adalah simbol sesuatu yang manis yang kita harapkan. Saya ke daerah Talango. Kebetulan Buya ikut. Tuan rumah pesen begini sahabat. Nanti Bunyai jangan turun sampai ada kode dari kami. Jadi tak begitu turun dari mobil. Akhirnya apa yang terjadi? Tola'al badru alaina. Dibukalah pintu mobil. Ternyata di luar disiapkan beda dua jeren. Jeren guys. Doni malate dan seterusnya. Saya bilang untuk apa? Bunyai silahkan naik jaran. Soro naik jaran. Saya bilang mohon maaf saporaji. Kau le tikel tak numpak ajaran. Tapi kau le ajalena ibu dina jaran. Konon kabarnya satu kuda itu sewanya sampai jutaan. Apalagi 2 kuda. Berapa sewanya saya nggak tahu. Apa itu? Filosofinya yang mampu kita tangkap. Itu adalah ekspresi. Butuh harumnya syafaat Kanjeng Nabi. Ada lagi kalau saya ngisi di daerah Sampang Bangkalan. Gelak mireng beda kiai dari Bangkalan. Di sana itu ada tradisi. Beni seka onjengan seyolia kiwa buaan. Tapi seka onjengan se abek tawa buaan. Etot tak di dalam satu tempat nanti diacak. Setelah diacak masing-masing boleh membawa buah. Tukeran berkat. Itu apa? Itu ekspresi. Apapun itu selama tidak keluar dari rel mahabbah kepada Rasulullah silahkan. Karena maaf sekarang banyak yang kemudian over. Ketika ya Nabi salam alaika bodoh mercon misalkan dan seterusnya. Saya mentaukid dawuh Kiai Ulik Rasulullah harus disambut dengan tata krama dan kelemah lembutan. Maka kemudian bila ampun setel son apa itu korek. Ya itu dia. Yani alhamdulillah aman yan. Aman sonmu istimewa the best. Khair yan simi semyani. Yan persentase joy. Oke, di mana-mana saya ceramah kalau sudah beliau yang bertugas saya suka. Karena beliau tahu jenis vokal saya seperti apa. Jadi pentelan na yani kak dinto ampun oning. Ya, keng pas tak nyaman beda di budina. Uma apa yang saya nggak gelok selingi anyanyi sakoni mat saya nih. Isoro anyanyi. Wong tadi pemimpin acara sudah menjelaskan bahwa kita sudah berada di usia yang tidak muda lagi. Berarti waktu wakapi, berarti posepo wakapi. Terutama si adebu paling sepo berarti. Karena saya belum merasa tua. Oke, kita lanjut. Kita bicara soal filosofi, soal simbol. Bahwa ternyata kelemah lembutan yang dibawa oleh Rasulullah sangat-sangat terasa. Min akhlaki Rasulillah. Apa itu? Menjaga perasaan orang lain penting. Menjaga perasaan orang lain. Baik bil kalam au bil amal. Dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Sehingga ketika saya itu ngaji, kiai pernah dawuh seperti ini. Nah, mau nandi dosa ke Allah, tinggal mandi ujung rambut, ujung kaki, kamu sholat taubat. Istighfar saja terus. Lalu janji sama Allah tidak akan mengulangi lagi, beres. Ighfir dzunubi bihaqqi Muhammadin bijahi Muhammadin. Ighfir dzunubi, selesai. Tapi ada yang kedua. Man kanat 'indaku madzalamatun li akhi min 'irdih aw min syai' falyatahallalhu hadzal yaum. Orang-orang yang melukai perasaan orang lain, yang menyakiti hak pribadi orang lain, kata maafnya
tidak bisa diwakilkan kepada ahli warisnya ketika yang disakiti sudah meninggal. Hebat Rasul ini. Man kanat indahu madlamatun li akhihi. Kalau punya yang namanya salah, jangan menunggu besok. Falyatahallalhu hadzal yaum. Beda dengan dosa kita punya sisa janji hutang. Yang dihutangi meninggal, kita bayar hutangnya sama ahli warisnya. Boleh, bahkan wajib. Tapi kalau masuk min irdih, urusan harga diri dan perasaan, falyatahallalhu hadzal yaum. Indah Kanjeng Nabi, karena satu waktu beliau itu, saya bawa cerita ini di ceramah-ceramah saya, bahwa kata beliau, orang yang kemudian didasari dengan kedengkian, berarti dia sudah mendolimi diri sendiri. Sekali lagi, persoalan hati. Jadi maaf, seperti Kiai Ulik yang profesinya menghalalkan hubungan yang sebelumnya tidak halal, walaupun hanya dalam hitungan menit, tapi beliau akan menentukan sah dan tidaknya. Ya kan? Ya fulan bin fulan, angkahtuka wa zawwajtuka makhtubatakal masyunah. Fulanah bintu fulan bimahri titik. Jawab, qabiltu liha bidzalik. Jawaban kaulik sah. Allahumma barik dan seterusnya. Tapi tugas beliau berat. Mohon pas budi saya tak tepat. Gitu kan? Sama saja. Saya menjadi aktivis dakwah dari 1990. Apa yang terjadi? Kompleksitas persoalan harus saya hadapi. Ceramah ngangkui hadis, ngangkui dalil. Ada netizen yang bilang, "Syah, mak wamatu wawaceng makeceng maka luar dalil lekanan. Nak kanak bila lopotlah." Ceramah tak ngangkui dalil sakale. Ada lagi yang bilang, "Arwala juta ada hadis sabikia belekanan." Salah boleh. Kenapa? Keker ke orang yang mendengar tapi atas dasar kedengkian hati. Ceramah epa gelek netizen, epa gelek digoda, ada lelucon dan seterusnya. Ada yang bilang, "Arwah ceramah apa lawak?" Ceramah tak beri gelek-gelek sakale pas ngucap penceramah nak gigil. Kenapa? Jatuh kepada hati yang penuh dengan kedengkian. Sama ketika persoalan jatuh di tangan orang yang cerdas, maka persoalan itu justru akan menjadi ladang ibadah. Mudah-mudahan kita sepintar dan sepandai umat Kanjeng Nabi yang diagung-agungkan. Istajib lana. Sahabat yang sekalian yang berbahagia, ada filosofi yang kedua. Bahwa ternyata kehebatan napa seudubui kiai gila gak bisa. Sekali lagi benar. Sampai yang namanya duyufullah, duyufur rahman, sebelum dia berbincang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mantir dewa azad aja haramain. Haji umrah mantir parengan ada pak. Semari depak mantir dewa boleh. Berarti cakanca pengen ya, tero ya. Oke, ada resep saya dapat dari guru saya. Oleh epa kempang panggilan nah, oleh epa sekut panggilan ke sana. Sederhana saja. Oke, kita lanjutkan. Bahwa ternyata orang bila etalkin mangkat ke haji au umroh, ada tradisi, ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum nak keluar dari compok, Kak Dinto genteng tekuk, situng tekuk kiai. Nah, situng tekuk semiosah. Engki pernah punten. Engki, saya tak tahu mah kata usah nyaut engki nengeneng lajunya. Bur macam bur. Etaja Muhammadur Rasulullah ebektah. Tamu Allah, tamu Rasulullah, la ilaha illallah ditinggalkan di rumah. Entah itu sumbernya dari siapa. Tapi filosofi yang dapat diangkat adalah Allah dan Rasulullah itu nggak boleh dipisah, gitu loh. Berarti kalau kita yakin dengan itu, jamaah tadi akan kembali lagi.
akan selamat, akan dapat hadiah. Haji mabrur, umrohnya makbul. Itu kan filosofi. Sederhana, hanya narik kertas. Tapi itu adalah simbol bagaimana Nabi dan Allah itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Walaupun sampai di sana ya macam-macam. Saya ketika berhaji pertama, saya masih dan gue lagi kacapok ke Bi'ru Zamzam. Saya masih kacapok dengan Pasar Seng. Tetapi kembali lagi yang kedua sudah habis, nggak ada. Karena untuk areal perluasan areal tawaf, kembali lagi dan seterusnya, semakin modernisasi sudah ditampakkan di sana. Tapi tradisi itu terbawa, teman-teman. Jadi saya umroh kemarin pun seperti itu. Narik jelubang, la ilaha illallah esaba compok, Muhammadur Rasulullah saya taruh di kantong. Suami saya taruh di kantongnya. Anak-anak saya taruh di kantong masing-masing. Apa itu? Itu adalah lambang pengharapan bahwa kita balik ke kampung dengan selamat. Menyatukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terakhir saja. Nisarga kiai, jai pun ada ere kiai, sapereng jai pun. Fadil, Gus. Siap? Oke, Waalaikumsalam. Ya. Baik, Fadil ini sampai sekarang bersahabat dekat dengan saya. Dan sengaja saya bilang putra-putra beliau tetap menjadi santri saya di Nurul Bayan. Insya Allah calon hafid ya. Ngalak ke Gus Fadil. Antum berapa juz Gus? Tak pas juz al-bukat. Oke, Gus sehat ya. Jadi putra-putri beliau itu adalah santri-santri saya sampai sekarang pun. Sekarang masih dalam proses berjuang menghafalkan Al-Quran di SMPI Nurul Bayan Tahfidhul Quran. Doakan mudah-mudahan lebih baik dari ayahnya. Iya harus ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada filosofi. Dulu kita berpikir naik pesawat itu adalah sesuatu yang lebih mewah. Kenapa? Karena pesawat itu bayarannya lebih mahal. Kondisinya lebih mewah dan seterusnya. Ternyata saya naik pesawat pertama kali terjawab sudah. Prosesnya tidak semudah naik bis. Masuk dulu di bandara. Selesai masuk di pintu bandara, selesaikah? Belum. Diperiksa dulu identitasnya. Sudah selesai belum? Ada pintu ketiga, boarding dulu. Barang-barangnya dicek dulu. Adakah benda-benda yang terlarang? Selesaikah? Belum. Kalau boardingnya sudah selesai, barulah masuk pintu pesawat. Dengan aturan tidak boleh ada barang yang dipangku dan seterusnya. Karena tempatnya sudah ditentukan. Yuk kita simpulkan. Filosofi apa? Ternyata kalau mau naik di tempat yang tinggi, prosesnya nggak gampang. Semakin banyak bawaannya, semakin lama prosesnya. Sing ibet tas sadengteng, lekas masuk ke pesawat. Cek berat tas sadengteng. Tapi yang bawa 4 koper, 5 koper, 6 koper, tunggu dulu. Kenapa? Barang-barang Anda belum tercek semuanya. Yang lain sudah melambai masuk. Artinya apa? Semakin banyak kita koleksi harta benda, besok pemeriksaannya akan lebih lama dari yang lebih sedikit. Illah kecuali harta yang kita kumpulkan, kita niatkan nafaqah fi sabilillah. Insya Allah itu justru yang akan memudahkan kita. Jujur, 800 santri yang sekarang saya asuh. Ada berapa persen anak yatim yang tidak berayah. Ketika ibunya nikah lagi, maka tetap kita masukkan kepada golongan yatim. Kenapa? Karena ini kesempatan yang diberikan Allah lewat pesantren dan lembaga saya bangun. Mudah-mudahan menjadi jalan boarding besok bisa masuk ke alam surga. Tidak seribet dengan harta-harta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ikhwan, akhwat, lillah, teman-teman sekalian, ketika naik di pesawat kemanjaan luar biasa.
Ada di situ pramugara, pramugari, parfumnya nggak ditemukan beli di mana. Kolekna alos, bahasanya bagus. Yang laki ganteng. Sampai saya sering bincang sama Buya. Ya, macik gentengah rapi ya. Buya bilang, iya. Bolehkah seperti itu? Kenapa? Saya kan hanya muja. Memuja laki-laki selain suami kan berarti berarti pas eka lagi ya. Bola napas ruah pas tanding tak eka lagi ya enggak lah. Hanya menguatkan saja syukur betapa Allah Maha hebat mengatur wajah seganteng ini. Buya bilang ke saya, pramugarina arwah umma, selebur umma, setek sentek, semanis, arwah paling lebur. Iya ya, kita sama dapat pahala. Korjo terosaki turun dari pesawat. Acara guys. Apa yang kita rasakan? Betapa kemudian menuju ketinggian, sabuk diperiksa. Ada yang bisa saya bantu? Bolehkah saya pasangkan? Ada makanan yang dihantarkan dengan bahasa yang indah. Do you like coffee or tea or milk? Aduh, lembut suaranya. Anda suka kopi, teh, apa susu? Betapa kemanjaan itu luar biasa. Pas Kancana Fadil numpak pesawat. Do you like coffee or tea or milk? Ngocak Kancana Fadil. Ada aing nganyior ya nah. Ada. Minta ke Fadil nganyior. Saya antri unik saya paling. Soro dinai, Gus dinai. Mata kanurul bayan. Polong jibi wah. Gusnya ada Gus Fadil laju agalembang penyak sebuto. Torok Gus Fadil tak natak jibi. Perak atatang ke orang ajual nyior. Iya pas nanya, ayo siapa yang butuh? Siapa? Unik saya paling. Saya nggak Gus, dinai Gus. Mungkin polana unik, catering kue. Sebagiannya dibutuhkan untuk itu ya Yun ya. Selamat melanjutkan urusan aing nyior. Betapa filosofi itu di dunia saja ditampaikan. Jadi aduh bahasanya indah sekali. Musik-musik yang di setel indah. Asik masuk kita di sana. Nanti endingnya kita sampai di tempat tujuan. Kita sudah tidak lagi harus berpikir barang kita ada di mana. Karena sudah ada petugas yang mengantarkan. Kita tinggal masuk bis untuk bertemu dengan raudhah yang mulia. Semoga filosofi ini semakin membuka mata hati bahwa kita hadir di sini tidak hanya sekedar bersolawat tanda mahabbah, tetapi semakin menguatkan ruh mahabbah itu keluar dari majelis ini. Kita semakin menjadi orang-orang yang istimewa, tidak hanya dipuja bibir manusia, tapi nama kita terkenal di langitnya Allah. Amin. Astaghfirullah li walakum. Sedikit sederhana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sallim salamun fil nabiyyin wa sallim salamun fil mursalin. Sallim salamun ala yaumiddin. Assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahim la irhamna ya Allah irhamna ya Allah irhamna wa anta khamin la khawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma la fi majlisina fi maqamina hadha dhanban la wata wa la aiban illa sirata wa la hamman illa fata wa la dayna illa qad wa la maridan illa sahata wa la hajata min hawajitil wa la biqadhi arhamar rahimin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا المصيرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم ربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضله سبحان ربك والعزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. Disampaikan terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh penceramah tadi akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa yang telah disampaikan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedaya tretan saya mulia kisaran Allah Subhanahu wa taala. Beten kula menangkap pemandu dari acara Kak Dintoh. Esen kepada hal seorang sempurna, baik dari segala sikap ataupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang tiada batasnya. Caipon Ustadz Halimi bedapantun sekon pakon pada pak kacepot kulana mira balekocor katarate selalu pot nyon sapora mi beda ator se nyakede kate wallahul muwafiq ila ahsanit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.